Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman tercinta. Pada kesempatan ini, saya Devon Edgar selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi serta presentasi kelompok 1 Hukum Dagangan Lanjutan Grup B yang beranggotakan Ronaldo Ginting, Najiruddin Siregar, Untung Hasibuan, Angel Krisna Lawina Bukit, Anggi Salsa Musdalifah Lingga, Anggun Laura Sari Sijabat, Anisha Deswinda, Desi Febriana Valentina Simbolon, Tevin Tondumban Gaul, dan saya sendiri Devon Edgar. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu topik kepailitan, di mana terdapat 5 subbab judul, yakni 1. Pengertian kepailitan, 2. Sejarah singkat kepailitan, 3. Akibat hukum dijatuhkannya pailit, 4. Golongan orang yang berpiutang, 5. Likuidasi. Baik, langsung saja mari kita memulai ke bagian penyajian materi yang akan dimulai oleh Saudari Desi. Untuk Saudari Desi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian kepailitan. Dalam makalah terdapat beberapa pengertian kepailitan, namun saya di sini akan menampilkan 2 pengertian kepailitan yang mewakili. Yang pertama dari pendapat R. Subekti dan R. Citrosudipyo. Yang kedua, pengertian menurut Undang-Undang PKPU yang tertera dalam pasal 1 angka 1. Nah, pada intinya dari beberapa pengertian tersebut, kepailitan itu adalah keadaan di mana si debitur berhenti melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para krediturnya. Nah, sehingga nanti salah satu pihak, baik itu si debitur ataupun si kreditur, akan mengajukan permohonan kepailitan debitur kepada pengadilan niaga. Sehingga hanya pengadilan niaga saja yang nanti dapat menentukan apakah si debitur ini telah pailit atau tidak. Hal ini sama dengan yang disampaikan dengan R. Subekti dan R. Citrosudipyo yang menyatakan bahwa dalam hal kepailitan ada campur tangan hakim, gunanya untuk kepentingan bersama dari para krediturnya. Nah, sebelum menyatakan pailit, harus dipenuhi 2 syarat terlebih dahulu, seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang PKPU, di mana syarat-syarat tersebut pada intinya ialah, yang pertama, ada 2 atau lebih kreditur. Yang kedua, ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, setelah dipenuhi 2 syarat tersebut, maka si debitur dapat dinyatakan pailit. Setelah dinyatakan pailit, maka seluruh harta kekayaan si debitur ini akan disita dan akan menjadi jaminan untuk pembayaran utang-utang kepada para kreditur nantinya. Setelah dilakukan penyitaan, lalu dilakukan pengeksekusian. Pengeksekusian ini sama halnya dengan pengurusan dan pemberesan, di mana pengurusan dan pemberesan tersebut hanya dilakukan oleh kurator yang dipilih oleh pengadilan niaga saja. Dilakukan pemberesan ini gunanya untuk kepentingan para kreditur juga, di mana setelah dilakukan pemberesan, para kurator akan membagikan seluruh harta kekayaan si debitur ini kepada para kreditur sesuai dengan nilai piutangnya masing-masing. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh Angel Bukit. Oke, hukum kepailitan sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu yang bermula dari zaman Romawi pada tahun 118 sebelum Masehi. Nah, di zaman ini, jika debitur tidak bisa membayarkan utangnya kepada kreditur, maka debitur itu harus bertanggung jawab pribadi secara fisik atas utang-utangnya kepada kreditur. Lalu berlanjut lagi pada masa abad kelima sebelum Masehi. Nah, di masa ini atau di abad ini bisa dibilang hukuman kepada debitur yang tidak membayarkan utangnya kepada kreditur itu lebih berat lagi. Karena pada masa ini jika debitur tidak membayarkan utangnya kepada kreditur, maka kreditur itu berhak untuk menjual debitur itu sebagai budak untuk melunasi hutangnya. Atau kreditur itu bisa menjadikan budaknya itu sebagai budak pribadinya atau pelayan pribadinya. Dan konsekuensi terbesarnya di abad ini adalah debitur itu bisa mati atau konsekuensi terbesarnya itu kematian. Nah, jadi dijualnya organ-organ tubuh debitur itu nantinya untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Lalu abad yang terakhir ini adalah abad kedua sebelum Masehi. Nah, di abad ini perbudakan pada debitur itu sudah dihapuskan oleh Kekaisaran Romawi. Nah, jadi di abad ini tidak boleh lagi kreditur menjual debitur untuk budak
ataupun memakainya untuk budak pribadinya, itu tidak boleh. Tetapi pada zaman ini masih diberlakukan hukum pidana penjara bagi debitur yang tidak melunaskan hutangnya, itu masih berlaku. Dan eh, eh, kreditur juga bisa ditahan, namun debitur juga masih bisa ditahan, namun hanya sebagai jaminan. Jadi debitur ditahan agar nantinya keluarga dari debitur atau teman-teman dari debitur ini bisa membayarkan hutangnya. Nah, sebelum hutangnya itu dibayar, maka debitur akan ditahan dulu sebagai jaminan oleh kreditur itu sendiri. Lalu di Indonesia, sejarah hukum kepalitan itu dimulai dari berlakunya peraturan Faillissimitas Verordening. Nah, atau bisa dibilang peraturan kepalitan dan penundaan pembayaran untuk orang-orang Eropa. Nah, peraturan ini di Indonesia itu berlaku pada tanggal 1 November 1906. Nah, awalnya masyarakat Indonesia itu tidak terlalu paham dan tidak terlalu mengerti tentang peraturan ini, karena sebenarnya memang awalnya peraturan ini itu diberlakukan untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang pedagang itu tunduk pada hukum perdata barat. Jadi orang-orang awam atau masyarakat awam yang tinggal di Indonesia itu tidak terlalu mengetahui hukum peraturan ini. Terima kasih. Akibat hukum dijatuhkannya pilot. Putusan pernyataan pilot mengubah status kedudukan hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaan sejak putusan pilot dikeluarkan. Dalam hal ini debitur yang dapat berupa orang per orang maupun badan hukum. Dengan dijatuhkannya putusan pilot oleh pengadilan niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan hartanya yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Adapun akibat yuridis, jika debitur dipilotkan diatur dalam bab 2 Bagian kedua Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akibat hukum terhadap harta kekayaan. Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pilot diucapkan maupun segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Yang kedua, akibat hukum terhadap transfer dana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur bahwa apabila sebelum putusan pilot diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank pada tanggal putusan dimaksud, transfer dana harus diteruskan. Yang ketiga, akibat hukum terhadap perikatan debitur sesudah adanya putusan pernyataan pilot. Apabila sesudah debitur dinyatakan pilot kemudian timbul perikatan, maka perikatan debitur tersebut tidak dapat dibayarkan dengan harta pilot, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pilot yang diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang keempat, akibat hukum kepailitan terhadap perjanjian timbal balik. Kemungkinan sebelum pernyataan pilot, debitur melakukan suatu perjanjian timbal balik dengan pihak lain. Pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Pihak yang bersangkutan dan kurator dapat membuat kesepakatan mengenai jangka waktu pelaksanaan. Apabila pada jangka waktu yang telah ditetapkan kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan, maka perjanjian tersebut berakhir. Atau pihak yang mengadakan perjanjian debitur juga dapat menuntut ganti rugi dan berkedudukan sebagai kreditor kongruen. Akibat kepailitan terhadap perjanjian sewa-menyewa. Kemungkinan sebelum dinyatakan pilot, debitur telah menyewa suatu barang kepada pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut, maka menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator yang menyewakan dapat menghentikan perjanjian sewa dengan syarat memberitahukan terlebih dahulu perjanjian tersebut dan dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Untuk melakukan pemberhentian sewa-menyewa,
tersebut juga harus dilakukan pemberitahuan menurut perjanjian atau kelaziman waktu yang dalam waktu paling singkat 90 hari. Yang keenam, akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Berdasarkan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur mengenai akibat kepailitan terhadap pekerjaan terhadap perjanjian kerja, bahwa pekerja yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja. Terima kasih. Hukum dijatuhkan putusan kepailitan dalam hal yang berkaitan dengan 1. Penghibahan. Penghibahan dalam hal ini ditentukan bahwa hibah yang dilakukan debitur dapat diminta pembatalan apabila kreditur dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 2. Pembayaran utang yang belum dapat ditagih atau belum jatuh tempo. Pembayaran utang yang belum dapat ditagih atau belum jatuh tempo atau debitur melakukan perbuatan yang tidak wajib, maka perbuatan itu dapat dibatalkan demi keselamatan harta pailit. Maka jika dapat membuktikan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian untuk kreditor. Hal tersebut harus dibuktikan bahwa pada waktu yang dilakukan perbuatan tersebut, baik debitur maupun pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatan debitur itu akan merugikan pihak kreditor. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai golongan-golongan kreditur dalam hukum kepailitan, di mana dasar hukum yang membedakan kedudukan kreditur dalam kepailitan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pertama pasal 1131 KUHP yang berbunyi, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kedua, pasal 1132 KUHP berbunyi, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangannya, di mana menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan untuk didahulukan. Ketiga, pasal 1134 KUH Perdata berbunyi, hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang, sehingga tingkatan lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya oleh undang-undang. Keempat, pasal 1135 KUH Perdata berbunyi, di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai sifat hak-hak istimewanya. Jadi, harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan, di mana berdasarkan dasar hukum yang saya sebutkan tadi, mengelompokkan 3 penggolongan kreditur yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkurer. Yang pertama, kreditor preferen, di mana kreditor preferen ini adalah golongan kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa. Yang dimaksud dengan memiliki kedudukan istimewa ataupun hak istimewa yaitu menurut pasal 1134 KUHP, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Jadi, kreditor preferen mempunyai hak untuk mendapatkan perlunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit. Contoh seperti pajak dan upah buruh. Jika dimisalkan sebuah perusahaan mengalami kepailitan, maka yang harus didahulukan pembayarannya dari hasil penjualan harta pailit adalah pajak dan upah para buruh pada perusahaan tersebut. Adapun alasan mengapa upah dan gaji harus didahulukan, yaitu berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa utang pajak lebih tinggi dari utang lainnya, termasuk utang dengan jaminan, dan pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tagihan yang merupakan hak pekerja lebih tinggi kedudukannya dari tagihan biasa, termasuk tagihan yang dijamin dengan jaminan hutang.
Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, kreditor separatis. Yang kedua, kreditor konkuren. Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendahan atau hak jaminan, seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusial, dan lain-lain. Hak yang dimiliki kreditur ini adalah mempunyai kewenangan sendiri menjual atau mengakses objek agunan jaminan tanpa putusan pengadilan. Berarti di sini salah satu perlindungan bagi kreditur yang disediakan oleh undang-undang apabila debitur lalai dan tidak mampu melunasi utangnya, dengan jaminan kreditur dapat memperoleh pelunasan atas piutangnya tersebut dari jaminan yang diberikan oleh debitur. Yang kedua, kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak termasuk golongan kreditor separatis atau golongan kreditor preferen. Di sini kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditor memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Kreditor separatis adalah yang memiliki hutang kebendaan atau hak jaminan seperti pemegang tanggungan, hipotek, gadai, dan lain-lain. Dari ketiga macam jenis golongan piutang tersebut, apabila terjadi kepailitan, yang pertama kali harus didahulukan adalah kreditor preferen, kemudian kreditor separatis, dan terakhir kreditor konkuren, di mana kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa. Artinya, kreditor tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit. Kemudian kreditor separatis merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri, sedangkan kreditor konkuren merupakan kreditor yang memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor separatif. Itulah tingkatan atau golongan dari kreditor. Selanjutnya akan disambung oleh kawan-kawan kami. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu dengan materi likuidasi. Definisi likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Adapun tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Tahap likuidasi wajib dilakukan ketika sebuah perseroan dibubarkan, di mana pembubaran perseroan tersebut bukanlah akibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Adapun tahap-tahap likuidasi yang terdapat dalam pasal 157 sampai dengan pasal 152 UU PT adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan, di mana terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita Negara Republik Indonesia
Yang selanjutnya, likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran perseroan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi yang terdapat pada pasal 147 ayat 1 UU PT. Yang kedua yaitu tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Menurut pasal 159 ayat 1 UU PT, kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi harus meliputi pelaksanaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pencatatan dalam pengumpulan kekayaan dan utang perseroan. Yang kedua yaitu pengumuman dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga yaitu pembayaran kepada para kreditor. Yang keempat, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Yang kelima, tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Lalu tahap yang ketiga itu tahap pengajuan keberatan kreditor, di mana kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat yaitu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran perseroan. Dalam hal pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal penolakan, yang dapat dilihat dari pasal 159 ayat 3 dan 4-nya. Lalu yang keempat yaitu tahap pertanggungjawaban likuidator. Likuidator harus bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan dalam likuidator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Yang kelima yaitu atau yang terakhir tahap pengumuman hasil likuidasi. Likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS tersebut memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjukkannya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi likuidator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas yang terdapat dalam pasal 152 ayat 3 sampai 4 UU PA. Yang selanjutnya pemberitahuan dan pengumuman sebagai yang dimaksud dalam pasal 152 ayat 3 dan 4 UU PT yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas. Ada 3 jenis likuidasi. Yang pertama adalah likuidasi wajib. Likuidasi wajib adalah suatu pembubaran perseroan yang mana pembubaran ini didasari oleh petisi-petisi dari setiap yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut ke pengadilan. Biasanya kegiatan ini dilakukan karena perusahaan sudah tidak lagi mampu membayar beban hutang jangka pendek maupun jangka panjang, maka dilakukanlah suatu pembubaran. Yang kedua adalah likuidasi sukarela. Berbeda dengan wajib, likuidasi sukarela adalah sifatnya yang sukarela atau setidaknya ada 75% pemegang saham dan dewan pengawas melakukan kesepakatan untuk melakukan likuidasi. Biasanya hal ini terjadi karena perusahaan tidak lagi mampu bersaing dengan kompetitor yang ada ataupun market yang berubah atau pasar yang minat pasar yang berubah. Maka untuk menghindari kerugian dilakukanlah likuidasi. Yang ketiga adalah likuidasi sementara. Likuidasi ini dilakukan karena perusahaan biasanya kerap melakukan pelanggaran-pelanggaran atau pelanggaran hukum yang ada.
Maka untuk menghindari kerugian dan kehilangan aset dilakukan likuidasi atau pemberhentian sementara. Sebenarnya perusahaan bisa saja melakukan kegiatan usaha jika sedang dalam proses atau pemeriksaan dalam pelanggaran hukum. Namun untuk menghindari kerugian, metode atau cara ini bisa diambil untuk menghindari dari kerugian. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan likuidasi dan kepalitan. Yang pertama dari pengertiannya. Apa sih itu likuidasi? Likuidasi merupakan pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para krediturnya dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang sahamnya. Jadi, secara umum, likuidasi itu merupakan proses menjual semua aset perusahaan, kemudian untuk menyelesaikan kewajibannya seperti membayar utang perusahaan tersebut, kemudian sisa dari penjualan tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham, dan yang akhirnya berujung kepada penutupan perusahaan tersebut. Kemudian pengertian kepalitan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepalitan merupakan sita awam atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya serta pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah supervisi hakim pengawas. Kondisi primer yang menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengajukan suatu kepalitan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan, yaitu debitur memiliki 2 atau lebih kreditor serta debitur tersebut tidak mampu membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pemberesan terhadap perusahaan yang dilikuidasi dapat dilakukan oleh kurator maupun likuidator, sedangkan untuk pemberesan sebuah kepalitan hanya dilakukan oleh seorang kurator. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah likuidasi dilakukan jika perseroan dalam insolvensi. Apa sih itu insolvensi? Insolvensi itu merupakan keadaan di mana hutang yang dimiliki perseroan tersebut lebih banyak daripada aset yang dipunyai perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya. Perbedaan likuidasi dan kepalitan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah menyajikan materi ini. Demikianlah diskusi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan saya serta kelompok kami. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya mengucapkan sebuah pantun. Badan gemuk banyak lemak, kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi ini membawa manfaat.